Sebelum mengenal boot manager, terlebih dahulu kita harus mengenal istilah booting. Booting ialah proses awal ketika PC baru saja dinyalakan. Sistem akan menunggu OS agar siap digunakan pada proses ini. Semua mengatur proses di setting kosong dan status prosesor di setting reset. Boot Manager ialah sebuah jenis aplikasi yang terdapat dalam semua distro Linux. Fungsi aplikasi ini adalah untuk mengatur proses booting agar bisa digunakan untuk proses booting yang lebih dari satu atau multiple booting. Contoh penggunaan aplikasi ini ialah ketika kita sudah menginstal Windows 7 di dalam PC dan kita ingin menginstal Linux Ubuntu. Jika Linux telah terinstall di dalam hard disk, secara otomatis Linux akan membuat pilihan booting untuk proses multiple boot. Sedangkan pengertian untuk grup ialah kepanjangan dari Grand Unified Bootloader, ialah sebuah paket bootloader dari proyek GNU. Grup adalah acuan pelaksanaan dari spesifikasi multi-boot yang menyediakan pilihan untuk memilih sistem operasi yang akan digunakan user yang telah terinstall di dalam PC, atau memilih sebuah konfigurasi kernel yang spesifik yang tersedia di partisi sistem operasi tertentu. Grup dikembangkan dari sebuah paket yang bernama Grand Unified Bootloader. Pada umumnya digunakan untuk sistem semacam Unix. OS GNU menggunakan grup sebagai bootloadernya, seperti yang banyak digunakan oleh distro-distro Linux. Sistem operasi Solaris telah menggunakan grup sebagai bootloadernya pada sistem x86 dimulai sejak Solaris 10 dirilis. Grup dapat dikonfigurasi secara dinamis. Grup memuat konfigurasinya pada saat proses booting dimulai, memungkinkan waktu booting berubah seperti saat memilih kernel atau inisialisasi RAM yang berbeda. Grup menyediakan tampilan baris perintah yang sederhana yang memungkinkan penggunanya menentukan urutan booting yang baru sebagai tambahan di daftar menu. Grup berguna ketika kita menginstal lebih dari sistem operasi di dalam PC. Misalnya kita menginstal Windows 7 dan Ubuntu dalam satu PC atau dual booting, biasanya default, atau juga sistem operasi yang akan berjalan ketika kita tidak melakukan pemilihan sistem operasi lain untuk dijalankan. Sistem operasi pada menu grup adalah Ubuntu, namun seperti yang telah dikemukakan di atas, seperti yang telah saya katakan, grup bersifat dinamis, jadi user bisa mengatur daftar menu grup sesuai keinginan. Sedangkan pengertian Lilo ialah Lilo merupakan bootloader umum untuk semua sistem operasi Linux, tetapi biasanya Lilo terdapat pada distro Red Hat dan turunannya. Lilo tidak tergantung pada sistem file khusus dan bisa booting sebuah sistem operasi dari disket dan hard disk sekitar 1-16 simbol yang berbeda. Bisa dipilih pada saat proses booting. Berbagai macam parameter seperti perangkat root bisa diatur secara bebas untuk setiap kernel. Lilo bisa ditempatkan di master boot record atau di boot sector pada sebuah partisi. Lilo digunakan untuk mesin Intel kompatibel. Pada sistem operasi Linux Red Hat, Lilo telah terinstall secara otomatis, akan tapi kita bisa melewati proses instalasi Linux. Selanjutnya, kita bisa menginstal Lilo dengan perintah /sbin/lilo. Pada umumnya Lilo diinstal setelah hard disk dipartisi dan setelah sistem operasi Linux atau yang lainnya terinstall. Untuk soal nomor 2, yaitu menjelaskan tentang perbedaan konfigurasi grup.
Ubuntu 10.10 ini sudo spasi git spasi /etc /default /group, kemudian enter. Nah, ini adalah tampilan konfigurasi grup pada Ubuntu 10.10. Jadi langsung lihat perbedaannya di sini, di grup yang ada di sini. Jika di 8.10 tadi banyak sekali tulisan-tulisan, kalau di sini langsung jelas grup default sama dengan 0. Ini artinya ketika kita membuka konfigurasi grup maka langsung menjadi default yang pertama. Ini hiddennya langsung di bawah. Nah, jadi ketika kita membuka grup konfigurasi grup di seperti itu, ini lebih jelas dan lebih gampang ketimbang kita membuka grup konfigurasi grup di 8.10. Fungsinya juga hampir sama. Untuk mengganti ini tinggal kita ganti angka sesuai keinginan kita, timeout kita ganti, atau ini hidden timeout. Dan untuk menghilangkan di sini adalah konfigurasi grup 10. Sudah terlihat jelas perbedaan antara 8.10 dan 10.10. Walaupun fungsi kedua grup ini sama, hanya tampilan saja dan praktik yang berbeda. Oh, ada lagi, ketika di 8.10 kita tidak bisa menggerakkan kursor untuk memilih ini, tapi untuk di Windows, di Ubuntu 10.10 kita bisa menggunakan kursor, kita tidak bisa menggunakan keyboard kita. Lalu terlihat berapa cukup kursor kita menunjukkan untuk file berapa, kolom berapa. Kalau tadi di Ubuntu 8.10 kita menggunakan di keyboardnya naik turun itu, tapi di sini bisa dengan leluasa. Untuk soal nomor 3, yaitu mengaktifkan hidden menu pada grup di Ubuntu 10.10. Untuk mengaktifkan hidden menu ini, pertama kita buka terminal. Kemudian ketik sudo su untuk mengaktifkan super user. Kemudian untuk mengaktifkan hidden menu, ketik gedit spasi /etc /default /group, kemudian tekan enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifkan menu grup, maka baris kedua, yaitu grup hidden timeout sama dengan 0 ini, terdapat tanda pagar. Untuk mengaktifkan hidden menu, maka hilangkan tanda pagar tersebut. Seperti ini, tidak ada tanda pagar. Setelah itu save.
Setelah tanda pagar hilang, save, kemudian keluar dari Gedit, dan kita akan mengupdate grup di terminal. Kita ketik update main group, kemudian enter. Nah, sekarang telah terlihat bahwa grup tersebut hidden group telah diaktifkan. Setelah diupdate, maka kita akan merestart dengan cara mengetik reboot di terminal, kemudian tekan enter. Maka ketika booting tidak akan ada lagi menu grup yang tampil. Untuk soal nomor 4, yaitu mendowngrade grup Ubuntu. Untuk mendowngrade grup yang ada di Ubuntu, pertama kita masuk ke dalam terminal, kemudian masuk sebagai super user, ketik sudo su, kemudian enter, masukkan password. Nah, kemudian kita backup direktori dan file yang ada di grup 2 dengan cara ketik kamu ke sana bisa ketik cp spasi /etc /default /group spasi /etc /default /group.old, kemudian enter, kemudian ketik lagi cp spasi main r spasi /etc /group.d spasi /etc /group.d.old, kemudian enter, ketik lagi cp spasi main r spasi main /boot /group spasi /boot /group.old, kemudian enter. Kemudian remove grup 2 tersebut dengan mengetik sudo apt min-get spasi purge spasi grup 2 spasi grup pc grup main pc, kemudian enter. Nah, ketika kemudian ada opsi seperti ini, do you want to continue, maka kita ketik Y untuk melanjutkan. Terus selanjutnya akan tampil jendela untuk meremove seperti ini, dan ada semacam warning yang memperingatkan user bahwa sistem tidak akan bisa booting jika kita tidak menginstal bootloadernya. Untuk itu kita pilih yes untuk melanjutkan proses uninstall. Nah, setelah itu ketika grup 2 telah terinstall, maka kita harus menginstal grup 1 agar sistem bisa melanjutkan booting. Untuk itu ketik sudo
spasi apt main.get spasi install spasi grup, kemudian tekan enter. Nah, setelah ada pilihan install verifikasi, maka ketik Y untuk melanjutkan. Nah, ini nggak bisa ya. Bapak harus pilihan terakhir minta kontrasianya anak. Berarti nah, sekarang grup telah terinstall. Ketika grup selesai terinstall, kita harus membuat menu.lst dan file stage 1 atau stage 2 dengan mengetik komen kita update. Nah, ketik update main grup bawa. Nah, itu satu toh, ini loh satunya. Terus tekan Y. Nah, setelah updating /boot/group menu lst dan maka kita ketik lagi komen kedua dan ketik grup main install spasi /dev/sda kemudian enter. Nah, setelah selesai menginstal grup /fda, maka kita tinggal mereboot atau merestart. Nah, untuk downgrade grup telah selesai. Untuk soal nomor 5, yaitu mengganti grup menjadi Lilo. Untuk mengganti bootloader grup menjadi Lilo, uninstall grup yang lama atau yang telah terinstall sebelumnya di Ubuntu. Untuk menginstalnya, pertama kita masuk ke dalam terminal dan masuk sebagai super user. Setelah itu kita ketik apt main.get spasi further spasi group kemudian enter. Setelah itu kita install Lilo dengan ketik apt main.get spasi install spasi Lilo spasi Lilo main.doc kemudian enter. Setelah ada jika ada warning seperti ini, do you want to continue, maka kita pilih Y dengan ketik Y untuk melanjutkan. Untuk menginstal Lilo ini kita harus connect ke dalam internet, karena instalasi ini kita akan mendownload Lilo. Tapi kok aneh, setelah install selesai maka akan muncul jendela seperti ini, jendela konfigurasi Lilo. Ini menandakan bahwa Lilo tidak bekerja ketika kita mengklik OK ini. Untuk itu kita enter, pilih OK. Setelah itu Lilo merupakan sebuah bootloader yang mengharuskan konfigurasi manual yang harus dilakukan oleh penggunanya. Untuk melakukan konfigurasi tersebut kita ketik /sbin/lilo spasi main h kemudian kita enter.
kita ketik /sbin /lilo spasi min m spasi /dev /sda, kemudian kita enter. Nah, sekarang master boot record of SDA telah diupdate dan di backup. Kemudian untuk melakukan konfigurasi di editor diedit secara manual, kita ketik /etc/lilo.c.f, kemudian enter. Saya gedit spasi /etc/lilo.conf, kemudian enter. Untuk soal nomor 6, yaitu menjelaskan tentang kode-kode di dalam grup. Yang pertama yaitu grup default sama dengan 0 ini, yang baris pertama. Komen ini dimaksudkan untuk menentukan OS urutan berapa yang akan menjadi default ketika proses dual booting. List OS ada di menu grup ketika PC melakukan booting. Jika ingin mengubah-ubah posisi, ganti angka 0 ini. Misalkan 0 ini maksudnya adalah dimulai dari 0, namun sebenarnya 1. Kita 0 untuk 1, 1 untuk 2, 2 untuk 3, 3 untuk 4, dan seterusnya. Sedangkan yang di baris bawahnya yaitu grup hidden timeout sama dengan 0. Menu ini menentukan berapa lama menu grup ketika booting akan ditampilkan. Sehingga dalam rentang waktu tersebut, kita bisa memilih OS yang terinstall di dalam PC. Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka PC akan masuk ke dalam sistem operasi default yang telah diatur. Misalnya default OS ketika booting ialah Ubuntu 10.10 seperti yang saya gunakan ini. Maka ketika dalam rentang waktu yang ditentukan kita belum memilih OS, maka PC akan masuk ke Ubuntu 10.10. Sedangkan yang di bawahnya yaitu grup hidden timeout quiet sama dengan true. Maksud command ini yaitu command ini terdiri dari dua pilihan, true atau false. Jadi ini masuk tipe boolean. Ketika kita memilih true, maka grup akan menunjukkan countdown atau poin kedua. Namun jika kita memilih false, maka menu countdown tidak akan terlihat. Proses ini menentukan tampilnya countdown atau tidak dalam grup pada proses booting. Baris yang keempat yaitu grup timeout sama dengan 10. Komen ini mempunyai arti yang sama seperti poin kedua, yaitu poin grup hidden timeout sama dengan 0. Namun komen ini menentukan berapa lama waktu yang disediakan oleh PC untuk membiarkan user untuk memilih OS yang akan digunakan. Bedanya, menu ini biasanya tidak aktif jika user hanya menggunakan satu sistem operasi dalam PC-nya. Jadi ini untuk satu boot dan ini untuk dual boot. Kemudian yaitu di bawahnya grup distributor sama dengan lsd_release min i min s 2 lebih dari dev 0 echo debian. Maksud command ini mengandung arti nama-nama seperti sistem operasi yang PC kita miliki di sistem untuk ditampilkan di menu grup pada saat booting. Jadi ini menampilkan nama-nama dalam sistem operasi di PC kita. Kemudian untuk grup cmd line Linux default sama dengan quiet // command ini berfungsi menyembunyikan proses sesaat setelah kita memilih sistem operasi untuk digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu grup cmd line Linux. Command ini berfungsi
opsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jika komen ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan akan memiliki dua mode, yaitu mode normal dan mode recovery mode. Ini adalah penjelasan dari kode-kode di dalam grup Ubuntu 10.10. Untuk soal nomor 7, yaitu mengkonfigurasi grup untuk dual boot Ubuntu. Pertama adalah yaitu mendaftarkan Windows XP pada urutan versi. Untuk itu, kita buka dual boot XP dan Ubuntu terlebih dahulu. Kemudian kita pilih untuk grup bagian grupnya Ubuntu.
ialah ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun, menyebabkan menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Untuk mengubah menu tersebut, gunakan komen C atau E pada user, maka user harus menggunakan komen P dahulu dan menginput password. Yang kedua yaitu pemberian password di semua baris di bawah titel. Maksudnya adalah ketika kita memberikan password grup diletakkan di semua baris di bawah titel OS, maka user akan harus memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Penginputan password bersifat wajib agar user bisa login ke sistem operasi yang dipilih. Yang ketiga yaitu diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris berikut. Log maksudnya overall efek yang ditimbulkan akan sama seperti poin pertama. Hanya saja ketika kita memilih salah satu sistem operasi, PC tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. PC akan bisa booting karena user menekan P untuk memasukkan password. Dan yang keempat, password diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan juga di satu baris di bawah titel. Efek yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini ialah ketika kita akan memilih sistem operasi yang akan digunakan, sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi berbeda. Ini adalah penjelasan mengenai perbedaan peletakan posisi pemberian password pada grup. Untuk soal nomor 9 yaitu ketika melakukan instalasi dual boot dengan Ubuntu terlebih dahulu kemudian Windows, grup Ubuntu yang ada akan terhidden atau tidak terlihat. Pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan grup tersebut? Jelaskan masing-masing langkahnya. Nah, untuk soal nomor 9 ini, pertama kita masuk ke terminal, kemudian setelah itu masuk sebagai super user maksud saya, klik sudo su, kemudian enter. Setelah itu ketik gedit spasi /etc/default /group, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul tampilan gedit. Nah, untuk mengembalikan grup yang terhidden, maka kita telah ada untuk mengembalikan grup yang terhidden, maka di grup _hidden _timeout sama dengan 0 ini di depannya tinggal kita beri tanda pagar. Setelah itu kita save editor gedit ini, keluar, kemudian kembali ke terminal Ubuntu dan ketik update group, kemudian enter. Nah, untuk melihat hasil dari pengembalian grup yang terhidden tadi, maka kita ketik reboot, kemudian enter. Nah, sekian penjelasan tentang tugas praktikum modul 3 ajaran 2013. Saya Ari Dwiningsih, NPP 521210032. Mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.